Oke, jadi sekarang kita mempelajari tentang reaksi redoks. Reaksi redoks itu berarti ada reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi redoks itu singkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi reaksi redoks ini di kelas 10 udah dipelajari. Jadi saya ulang kembali tentang reduksi dan oksidasi. Jadi pada reduksi ada reaksi penerimaan elektron, sedangkan oksidasi melepaskan elektron. Kemudian yang kedua, elektron itu ingat elektron bermuatan negatif, maka otomatis biloksnya akan turun kalau direduksi. Sedangkan kalau dia oksidasi, biloksnya akan naik. Kemudian ditinjau dari oksigen. Jadi kalau disebutkan teroksidasi, berarti dia menerima oksigen atau menarik oksigen. Sedangkan kebalikannya, reduksi itu melepaskan oksigen. Kemudian yang keempat, ditinjau dari hidrogennya. Ini kebalikan dari oksigen, maka oksidasi melepas hidrogen, sedangkan reduksi menerima atau menarik hidrogen. Itulah dia pengertian dari reduksi dan oksidasi. Kemudian zat yang mengalami reduksi disebutlah ini sebagai oksidator, ada kata ornya. Kemudian zat yang mengalami oksidasi disebutlah ini reduktor, pelakunya. Kemudian nanti ada istilah autoredoks. Autoredoks ini suatu zat yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi hanya satu zat, dia di situ reduksinya, di situ oksidasinya. Nah, di sini saya buatkan contoh penentuan reduksi atau oksidasi. Jadi menentukannya itu kita lihat dari biloksnya. Jadi menentukan biloks itu kemarin kan sudah saya singgung kembali aturan biloks. Aturan biloks yang unsur bebas nilai biloksnya 0 yang itu. Nah, jadi ini ditentukan. Kita tentukan biloksnya masing-masing. Nah, ini CU biloksnya berapa, O biloksnya berapa, C biloksnya berapa, CU di sini biloksnya berapa. Kemudian ini C biloksnya berapa. Kemudian O. Jadi CU di sini kamu cari seperti yang mencari biloks kemarin, CuO, Cu2O sama dengan 0, 2Cu ditambah 1 kali O, 1 kali O sama dengan 0, maka biloks si Cu 2Cu, si O itu kan minus 2 sama dengan 0, maka 2Cu positif 2, Cu positif 1, buatlah di sini positif 1. Nah, di sini Cu dia biloksnya unsur bebas, berarti biloksnya 0. Lihat perubahannya. Kemudian O di sini biloksnya minus 2, di sini C 0. Di sini C positif 2, di sini O minus 2. Lihatlah dia mana yang berubah. Nah, ini dari Cu. Nah, Cu dari positif 1 menjadi 0, biloks turun berarti reaksi biloks turun itu berarti reduksi. Kemudian si C dari 0 menjadi positif 2 berarti oksidasi. Maka kalau ditanya reduktornya, reduktor itu berarti yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi maka si C. Ditanya oksidatornya, berarti si inilah dia yang mengalami reduksi, Cu2O. Itu dia. Contoh yang kedua. Nah, ini ada Zn ditambah HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2, maka tentukan biloksnya. Unsur bebas biloksnya 0. Kemudian H di sini berapa, Cl berapa, Cl di sini berapa, H di sini berapa. Nah, ini H berarti nilainya
Iya, ketentuan si H pada senyawa positif 1, berubah menjadi H2. H2 itu termasuk unsur bebas, maka Bilox 0. Cl di sini minus 1, Cl di sini juga minus 1. Lihat yang berubahnya, Zn di sini positif 2, 0 menjadi 2, Biloxnya naik. Kalau Bilox naik berarti oksidasi, maka ini oksidasi. Kalau Bilox turun dari 1 menjadi 0, maka ini reduksi. Maka kalau ditanya reduktor dan oksidator, reduktor itu berarti yang mengalami oksidasi, maka si Zn. Oksidator yang mengalami reduksi, maka HCl. Oke.